Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Let's go up. Ya, halo semua. Hari ini kita akan membahas soal wallet. Wallet rumahan. Sarang wallet rumahan. Ya, mungkin dari banyak yang kita udah tahu lah ya wallet ya. Rumah wallet gitu, sarang wallet. Yang kita bahas itu sebenarnya ada banyak. Itu ada sarang goa, seriti, banyak lagi. Cuman yang kita fokuskan itu cuman sarang wallet karena kita memang mainnya di sana. Ya, jadi hari ini kan biasa kadang ada yang tanya investasi itu wallet itu kan lebih dominan ke investasi ya, dia bukan bisnis karena dia dominan ke investasi. Kita taruh sekelompok uang, jumlah uang, bangun rumah, terus nanti berharap deh burung waletnya bisa datang nginap dan bikin sarang. Nah dari sarang yang dihasilkan itu baru kita jual. Jadi berapa sih biaya kira-kira yang dibutuhkan untuk investasi wallet? Kalau hitungan kecil ya, bangunan biasa kan dominan kita bikinnya itu di tanah pinggiran yang biasa murah-murah lah, kadang ya 5 juta, 10 juta udah cukup luas lah ya. Nah, jadi kita nggak hitung tanah. Kalau untuk bangunan itu kalau misalnya dari papan 200-an juta cukup, 200 juta ya. Kalau untuk dari batu ya mungkin sedikit lebih mahal, 300-an udah lebih dari cukup sih sebenarnya. 300 juta udah lebih dari cukup. Iya karena itu mungkin kadang tergantung tempat sama wilayah juga ya, maksudnya ya harga material di wilayah yang berbeda pasti harganya beda. Kemudian biaya tukangnya ya tergantung pandai-pandai kita negosiasi udah dengan tukang. Untuk kalau standar kayu 3 tingkat 4 tingkat 200 juta cukup lah. Kalau batu ya mungkin lebih mahal sedikit, 300-400an lah ya untuk bangunan yang kecil. Kalau bangunan besar ya itu udah disesuaikan lah ya dengan tukang nanti ya. Kalau mau investasi negosiasi dulu dengan tukang. Nah, sedangkan kalau untuk awal-awalnya lumayan murah lah, 10 juta udah cukup kok, udah lebih dari cukup lah ya. Nah, hari ini yang mau kita bahas itu mengenai jenis-jenis sarang yang dihasilkan. Ya memang sih satu jenis sarang, maksudnya kan satu jenis sarang tapi harganya beda-beda. Nah, itu yang mau kita bahas. Yang mau kita bahas itu kan biasa sarang itu kategori paling tingginya itu yang mangkok, kemudian yang menengahnya itu yang sudut, habis itu ada yang paling bawahnya patah. Jadi ini ada ke bawah, ini yang kategori mangkok. Mangkok itu kayak gimana sih ya, bentuknya seperti mangkok. Nah, jadi kategorinya itu kalau sebenarnya ini rata, ini rata, dia rata, mangkoknya rata gitu, itu namanya mangkok. Nah kayak gini ya, rata kalau ada lihat ya. Sama yang ini juga kategori mangkok, di rata. Yang kedua itu sudut. Sudut itu kenapa ya, karena gini deh, waktu di ada selisihnya, ada di sini kan selisih sedikit ya. Selisih sedikit. Dia miring, dia agak miring, cembung gitu, agak cembung dia. Itu maksudnya kategori sudut. Kemudian kategori paling bawah itu ya patah. Patah itu ya kayak gini ya, lihat banyak patahannya kan. Itu masuk kategori patah. Berlubang dia. Ya, patah ya lebih murah lah ya. Harganya untuk pasaran sekarang pada saat video ini dibuat, pasaran mangkok itu 12 juta. Ya, kalau yang sudut 9. Yang patah sekarang 6. Biasanya sih yang ditanyain orang itu. Tapi ada satu lagi. Kan kadang kita dari satu rumah itu yang dihasilkan kan nggak mungkin mangkok semua, sudut semua, patah semua kan. Jadi namanya ada satu orang, biasa orang belinya itu cong namanya, campur. Jadi karena ini mangkok, sudut, patah semua dicampur jadi satu. Cuman kalau kategori cong ini kita bagi pengepul ya. Bagi pengepul itu mereka dominan mau lihat barang. Kenapa? Itu nggak ada satu estimasi harga pasti sih. Karena kalau misalnya mangkoknya lebih banyak ya harganya lebih tinggi. Kalau komposisi sudut lebih banyak ya pasti mendekati harga sudut. Contohnya komposisinya 70-30. 70% sudut, 30% mangkok. Ya lebih kurang mungkin dibelinya di harga 10 juta. Yang tadi kan kalau mangkoknya 12 sedangkan sudutnya 9, ya mungkin dibelinya di angka 10 juta. Biasanya itu sih masih bisa negosiasi sih antara kita selaku penjual sama pengepul. Kemudian ada hal lain kah yang menentukan harga?
ada satu kadar air. Karena setiap kita mau mengambil daging walet itu dari tempatnya, dari dari rumah walinya itu kan biasa kita kasih semprot air dulu. Ya, habis disemprot udah agak basah baru kita lepas. Kenapa? Karena kalau nggak dilepas ya, kalau nggak disemprot ya, waktu mau kita lepas itu kan peluang patahnya lebih besar. Nah, jadi ya biasa orang semprot dulu. Nah, jadi kan yang kita hasilkan itu kan basah ya, kayak gini ya, basah ya. Tadi udah aku semprot ini. Nah, jadi kan basah. Oh, jadi apakah ini mempengaruhi harganya dari mana? Ya gini, ini basah kan bisa kering ya. Basah kan bisa kering ya. Nah, jadi kalau kita biarin ini kan lama-lama kering dia. Tapi kalau seandainya komposisi basah ini kan kadar air ini kan ada airnya, jadi ya beratnya pasti bertambah ya, yang harusnya 10 gram bisa jadi 15. Jadi kan ada kenaikan seperti 5%, 10%. Jadi mungkin 10% ya. Mungkin bisa lebih juga. Nah, jadi kadar air ini kan nggak dibeli sama pembeli. Air murah kok di mana, masa itu pinggir sungai gratis lagi kan. Jadi air ini kan nggak dibeli. Jadi itu mempengaruhi harga. Contohnya tadi yang harganya kita bilang 10 juta lah ya, lebih mudah ya. Terus kadar airnya ini cuma 10%. Ya pasti dikurangi sama pembelinya. Yang harusnya 10 juta 1 kilo ya mungkin nanti dibelinya ya 9 juta per kilo. Karena air ini ya di mana-mana juga gratis, pinggir sungai pun banyak kan. Jadi yang dibeli itu dagingnya, bukan airnya. Jadi kadang kan kita sering ketemu juga kayak orang pemain baru itu, dia pikirnya disiram basah-basah kan tambah berat ya, jadi harganya bisa tinggi. Pengepul itu lebih pintar dari kita. Jadi mereka udah tahu kalau akal-akalan kita seperti apa itu. Justru kita itu di mata pengepul jadi nggak bagus kita. Kita sih nggak saran sih ya, mending kan kita pun lebih baik memain jujur aja, karena itu pun lebih bagus. Kecuali ya memang untuk pas kita mau ngirim, contohnya dari Jakarta, Medan mau kirim Jakarta atau mau kirim kemana gitu, ya kan pasti harus tempat basah. Karena kalau kering-kering kita kirim ya kena timpa sama pangkutan, pop, hancur semua. Yang harusnya mangkuk 12 juta sampai sana patah sisa 6 juta semua kan. Nah, itu salah satu. Terus sekarang kita bahas soal peluang investasinya ini menguntungkan sih kan? Menguntungkan nggak ya? Atau ini cuma untuk orang berduit? Kan tadi kita beritahu investasi lebih kurang 200 juta udah lebih dari cukup ya. Cuman ya sisanya tergantung rezeki lah ya, tergantung rezeki. Kalau menghasilkan ini dibanding investasi lain, kalau wallet berhasil itu nilainya satu nilainya tinggi, kedua cash flow-nya itu per bulanannya itu lancar ya tetap harus dijaga ya, maksudnya kadang kita harus jaga dari serangga, tikus dan burung hantu lain-lain lah yang bisa membuat rumah sarang kita itu jadi nggak nyaman bagi burung walet untuk tinggal. Jadi berapa sih returnnya lebih kurang? Return itu ya tergantung rezeki ya. Kalau kita bilang ini biasa tahun pertama biasa itu kurang menghasilkan, itu bisa jadi kadang kalau sial yang malah nggak ada burung yang masuk. Tapi kalau saya berhasil yang kadang setengah kilo, itu kadang udah ada yang begitu, setengah kilo kita kalikan 10 juta lah ya, jadi 500.000. Kecil sih tapi kan bulanan lancar. Itu setengah kilo pun biasa rumah kecil. Kalau rumah besar ya peluangnya lebih besar. Kan gitu ya, rumah besar peluangnya lebih besar. Kalau dari yang biasa kita ketemu itu kadang kalau yang udah berhasil yang besar gitu ya, malah ada yang sampai 30 kilo per bulan loh. 30 kilo kalikan aja 10 juta, 300 juta per bulan. Wah, itu tak usah kerja lagi lah. Tak usah kerja, tak usah ngapa-ngapain, tinggal terima uang aja. 300 juta mau dipakai untuk apa ya? Bagi kita ya, bagi orang kaya kita nggak tahu lah ya. Bagi orang yang super kaya ya itu mungkin masih gak cukup ya. Tapi kalau bagi kita 300 juta, udah ongkang-ongkang kaki tinggal nggak terima jadi kan. Itu kalau sudah berhasil, tapi itu biasa 2-3 tahun nggak dapat. Kecuali memang udah pemain pro, memang investasinya udah di sana semua, itu mungkin bisa ya. Nah itu pun memang kembali kepada rezeki. Siang-siangnya itu paling tidak kadang ada, kalau pengalaman kita ketemu calon penjual itu kadang ada yang 3 kilo 4 kilo ya. Itu 3 kilo 4 kilo itu dalam 3 tahun 4 bulan, 3 tahun 4 dalam 3 tahun gitu loh, 3-4 tahun kan. Itu per bulannya itu jadi loh, lancar tiap bulan 3 kilo 4 kilo 3 kilo 4 kilo ya udah jadi 30 juta 40 juta 30 ya.
udah lumayan ya, tiap bulan 30 juta ya. Ya itu namanya kembali kepada rezeki sih, ya rezeki masing-masing dari atas lah kan, beda-beda ya. Nah, itu sedikit info dariku untuk mengenai wallet. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Nah,